Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kasih karunia, anugerah-Mu saja yang memberi kami hidup, memberi kami harapan atas hidup kami. Engkau yang menyediakan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami untuk masa depan kami, yaitu hal-hal surgawi yang menanti kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu, orang-orang yang percaya akan belas kasihan-Mu ini. Biarlah segala anugerah yang Kau berikan ini senantiasa ada pada kami selama-lamanya. Biarlah Engkau karuniakan kepada semua pendengar, semua orang yang mendengarkan, semua orang yang percaya padamu, yang mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Berkati mereka semua, lindungi mereka, pagari mereka semua, jauhkan dari bahaya celaka, jauhkan dari COVID-19 dan seluruh rintangan dalam hidup mereka karena COVID-19. Jauhkan dari segala kesulitan keuangan, jauhkan dari gangguan pekerjaan dan usaha. Berkatilah mereka dalam kehidupan mereka agar kecukupan, perlindungan, damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal yang berasal dari-Mu menyertai mereka selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, pada hidup kita hari ini yang Tuhan berikan, mari kita hari ini belajar mengenai pemberian Tuhan. Keluaran 15 mencatat di ayat 1 bahwa orang-orang Israel setelah bebas dari Firaun, pengejaran Firaun, di mana mereka berhasil melihat laut memenangkan mereka, di mana laut karena kuasa Tuhan menenggelamkan orang-orang Mesir yang mengejar mereka, sehingga mereka terlepas dari musuh. Keluaran 15 ayat 1 dan seterusnya menuliskan puji-pujian yang Musa nyanyikan, yaitu syur atau syair yang dimana Musa menyanyikan. Contohnya di ayat 1, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ayat 2, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku, Ia Allahku, kupuji Dia, Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat kuasa Tuhanlah yang telah memenangkan bangsa Israel dari musuh-musuhnya, sehingga musuh-musuhnya itu benar-benar dilenyapkannya dengan kekuatan ajaib Tuhan. Di mana Tuhan, orang Israel yang YHWH itu seperti juga nama Yesus kita yang Yah dan Yasha menjadi Yeshua, yang namanya Allah orang Israel, namanya menyelamatkan. Kita percaya Yesus kita, Allah orang Israel juga, Allah orang Kristen sedunia segala zaman. Nama Yesus akan memberikan kemenangan atas musuh-musuh Tuhan Yesus, atas musuh-musuh yang memusuhi kita semua. Bapak Ibu, kita lihat di sini setelah begitu hebatnya puji-pujian mereka, sangat hebatnya mereka menyanyikan puji-pujian yang mengenai menangnya. Sampai di ayat 20, lalu Miriam Nabiah itu saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Ayat 21, dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Itu ayat 21 Bapak Ibu. Namun di ayat 22 penjelasannya menjadi menarik. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ayat 23, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ayat 26 firman-Nya,
jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ayat 27, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, luar biasa sekali cerita mengenai berseru-seru. Orang-orang Israel berseru-seru memuji-muji Tuhan. Sampai Miriam memuji-muji Tuhan, memimpin kaum perempuan untuk memukul rebana dan menari-nari. Namun tidak lama kemudian orang-orang Israel bersungut-sungut, berseru-seru negatif. Tadinya berseru-seru positif, sekarang berseru-seru negatif kepada Tuhan. Apa yang kami minum karena pahit, bahkan marah berarti pahit. Maka semua kepahitan kita yang seringkali digambarkan dengan mulut kita berseru-seru negatif, bersungut-sungut namanya. Kemudian jelas Musa pun berseru-seru kepada Tuhan, berdoa, menyampaikan dengan penuh perkataan dari hati kepada Tuhan. Dan Tuhan orang Israel, Yesus kita, mengatakan sepotong kayu untuk menyelesaikan segala hal. Sepotong kayu itu adalah nubuatan mengenai Yesus kelak, di mana Yesus dan sepotong kayunya, yaitu kayu salib Yesus, menyelesaikan segala kepahitan kita, menyelesaikan segala masalah kurang air kita, kurang hidup kita. Dan kemudian air menjadi manis, bisa diminum dan memberi damai sejahtera. Dan di situ hukum-hukum Allah berlaku di ayat 25. Dan ayat 26 dikatakan kalau kita patuh kepada hukum-hukum, peraturan-peraturan yang Tuhan berikan, kepada nama Yesus kita dan kuasa aturan hukum Allah, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, maka tidak ada satu penyakit pun yang telah ditimpakan kepada orang Mesir akan ditimpakan kepada kita yang percaya. Itu janji Allah Bapa Surgawi kita dalam nama Yesus, nama Yahweh kita. Maka kita percaya ada kalimat di sana yang terkenal, yaitu di ayat 26-nya, sebab aku Tuhanlah Yahweh, Yah, ya, yang menyembuhkan engkau. Maka kita percaya nama Yesus yang akan memberikan kesembuhan, atau kita sebut seringkali malaikat penyembuh ada Rafael, di mana Rafa di sini adalah kesembuhan. Tuhanlah yang memberi kesembuhan, Yesuslah yang memberi kesembuhan. Bukan hanya kesembuhan, kesehatan, keselamatan, namun karena mereka tidak lagi bersungut-sungut, sudah ada kemanisan, tidak ada marah. Namun Yesus nama yang manis, yang memberkati, karena sepotong kayunya yaitu salibnya. Ayat 27, maka Elim, ada 12 mata air dan 70 pohon korma, di mana kita akan berdiam diri, berkemah di tepi air itu dengan segala kecukupan dan damai sejahtera kita. Mari kita percaya nama Yesus yang akan memberi kita damai sejahtera senantiasa. Kita tolak sungut-sungut, jangan lagi bersungut-sungut, puji-puji nama Yesus saja. Maka Tuhan akan beri jalan, beri 70 pohon kormanya, memberikan 12 mata airnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji-puji, pujilah nama Yesus.